Baik, hari ini Festi dan teman-teman kita belajar tentang t-test sampel bebas, atau kalau ditulis itu t-test t-test independent sampel. Ya, apa beda sampel bebas dan sampel terikat atau berelasi? Kalau kita lihat tadi di t-test pair sample atau apa namanya? Apa tadi? Saya lupa. Ini t-test pair atau related. Kalau t-test ini saya kasih perbandingan. Kalau t-test related itu dia dari satu sampel, hanya diuji sebelum dikasih pupuk dan setelah dikasih pupuk. Nah, kalau t-test independent atau independent sampel, ya itu berarti harus ada dua sampel, ya toh? Itu harus. Ya, kita juga ini mereka semua ini masuk dalam hipotesis komparatif sebenarnya, ya toh? Membandingkan, membandingkan. Contoh dari t-test independen ini, misalnya seperti ini ya. Kita mau mencari tahu perbandingan laju tumbuh sawi sesudah diberi pupuk, tapi sawinya itu ada dua jenis, gitu lah. Jadi kita mau mempelajari tentang laju pertumbuhan sawi juga. Ya, kalau tadi ini kita mau mencari tahu, tapi kita mau mencari perbandingan, tapi antara dua sampel seperti itu. Jadi ada dua sawi yang mana kita mencari tahu apa namanya, lajunya. Ya, misalnya seperti ini. Kita mau mencari ini laju pertumbuhan sawi, tapi sawi ini A dan sawi B, ya. Jadi ada satu variabel ini, dan ini adalah ada dua sampelnya. Jadi laju sebenarnya ada dua variabel, laju pertumbuhan ini adalah satu variabel, laju pertumbuhan sawi A, dan laju pertumbuhan sawi B itu adalah dia satu variabel juga. Sehingga kita bisa bikin yang pertama itu kan hipotesis ya. Hipotesis ya, dan nanti dia kan begini. Bentar, saya buat sedikit. Ini lajunya sawi A, ini sawi B. Kalau yang tadi kan sawi A semua, ini satu jenis, tapi dia sebelum, dan yang ini sesudah, ya tak? Ya, sebelum diberi pupuk dan sesudah. Artinya apa? Dia ini berelasi karena apa? Hanya satu sampel. Satu sampel tentu saja data ini berelasi dan data ini. Kalau ini berbeda. Dia betul independen. Sawi A tingginya berapa kalau sudah 10 hari? Ya misalnya kita seperti itu. Sawi B ketika 10 hari dia sudah, atau lajunya berapa gitu. Nah, ini yang pertama kita buat hipotesis. Hipotesisnya tentu saja ada H0. H0 itu
Ya kalau kita mau ukur tinggi saja juga tidak masalah, sehingga tidak ada perbedaan rata-rata tinggi. Ya, kita boleh pakai laju tinggi, boleh pakai tinggi. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara tinggi sawi A dan tinggi sawi B. H1 tentu saja ada perbedaan tinggi sawi A dan sawi B antara. Jadi kita punya hipotesis, kita boleh pakai variabelnya apa saja. Boleh berat, boleh tinggi, boleh laju, boleh. Intinya dalam t-test sampel bebas ini, dia harus punya dua jenis sampel yang betul-betul bebas atau independen atau tidak berhubungan seperti itu. Jadi ada sawi A dan sawi B, ini kan berbeda jenisnya, sehingga dia tidak berelasi seperti itu. Oke, yang pertama tentu saja kita sudah buat hipotesis. Yang kedua, kita membuat ini hipotesis statistik. Kalau tidak ada perbedaan, itu berarti mu A sama mu B. Iya toh? H1 mu A tidak sama dengan mu B. Kan begitu. Oke. Berikutnya kita buat kita tentukan nilai atau taraf signifikansi. Itu sama dengan, ya kita taruh 5% atau sama dengan 0,05 gitu. Ya, sekarang kita cakar di ini Excel saja. Ini sampel bebas. Nah ini, ya, misalnya kita punya ini, kita mau ambil 20 sawi dari sawi A dan 20 sawi dari sawi B, berarti jumlah sampelnya semua itu ada 40. Oh ya, saya lupa tentukan ini. Taraf signifikansi 4 itu statistik uji. Ya, T hitung sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar dari N1 kurang 1. N ini adalah jumlah populasi yang pertama, sawi jenis A ya. S ini varians. S1 dikuadratkan tambah N2 sawi 2, jumlah sawi 2 itu berapa? Sampelnya 20 juga, kurang 1 berarti 19. S2 dikuadratkan per N1 tambah N2 ya, kurang 2 dikali, jadi ini terus 1 per N1 tambah 1 per N2 ya. Oke, jadi kita nanti mencari varians dulu T1, setelah itu baru kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke sini. Baik, yang pertama kita mencari dulu X1 rata-ratanya ya kan ini X1 rata-rata. X1 rata-rata itu berarti jumlah X1 semua ya toh.
ini sama dengan ini, dibagi jumlah data. Jadi ini adalah 1906 per 20 ya, sama dengan ini. Sama juga dengan X rata-rata 2 atau X bar 2, itu sama dengan 1509 per 20 ya, sama dengan 75. Kemudian kita cari ini ya, S1-nya. Ya, ini tabel bantu saja. Ini kita masukkan saja X rata-rata 1, ini 95,3 yang tadi kita dapat sini. Kemudian X rata-rata 2, kita ini yang kita kasih masuk ke sini semua. Tujuannya nanti ini, kita untuk mencari S ya, atau varians, nanti kita gunakan juga yang nilai-nilai ini. Jadi yang pertama kita buat tabel bantu ini, kemudian kita langkah yang berikut kita kurangkan untuk nilai ini ya. Ini untuk tabel kolom ini kita kurangkan X1 kurang X1 rata-rata. Jadi ini dikurangi dengan ini. Ya. Sama dengan ini. Nanti kita kuadratkan hasilnya ini. Jadi kan kalau dikurangi kan sama dengan ini lah. Ini kurang ini sama dengan 4,7. Ya toh? 4,7 dikali 4,7 dikuadratkan sama dengan 22,9. Sama juga dengan ini. Nah, ini juga sama. Semua ini ke atas ini sama. Jadi misalnya kalau ini berarti 98 kurang 95 ya, kemudian dikuadratkan sampai di sini, kemudian dijumlahkan semua dari atas sampai bawah. Ya, hal yang sama juga terjadi di sini. Nanti ini 2,4 ini kan sama dengan ini data X2 ini kurang rata-ratanya ini. Jangan pakai yang ini lagi ya, pakai yang ini. X rata-rata 2. Sama dengan 1,55. 1,5 dikali 1,55 atau dikuadratkan itu sama dengan 2,1. Dijumlahkan semua hasilnya ini. Jadi hal yang sama terjadi. Nanti tarik saja. Seperti itu. Ya misalnya kan seperti ini. Nanti tinggal ditarik saja. Kan begini dah. Saya kasih bantu Anda. Kan tinggal Anda buat satu, kemudian tarik saja. Oke. Kan begitu. Jadi nah, sekarang kita kerjakan yang ini ya. Mana nih? Nah, kita mencari nilai S1 kuadrat. S1 kuadrat itu sama dengan, nah, S1 kuadrat sama dengan sigma X ini kurang X rata-rata dikuadratkan per N kurang 1. Jadi sigma itu berarti ini untuk S1 ya, berarti ini yang S1, jadi ini per N kurang 1. N kurang 1 itu kan 20 kurang 1 19. Jadi 160 kurang bagi 19 sama dengan 8, ini. Nah, ini S2 kuadrat ini juga. Ini yang ini ya. S2 kuadrat ini. S2 kuadrat itu sama dengan ini dibagi 19. Ya. Dibagi 19 N kurang 1 juga karena dia punya jumlah data 20 juga. N kurang 1. Ya, kita sudah dapat S1 dan S2 kuadrat. Sekarang kita mau mencari T hitung ya. Nah, untuk buat gampang itu kita ini cari ini dulu. Yang pertama X bar ini ya, X1 bar kurang X2 bar ya, berarti ini 95 kurang 75 itu nilainya berapa? 19,85. Nah, ini hasilnya kita sudah dapat yang ini. Oke, berikutnya kita cari ini N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ya. Ini N1 kurang 1 kali S1 kuadrat. Jadi nilai ini itu sama dengan N1 kurang 1 itu kan sama dengan 20 kurang 1 ya. Berarti
berapa tuh? 19 dikali dengan ini. Dengan S1 kuadrat ini, 8. Jadi 19 ini 19 dikali 8,43 ini sama 160. Sama juga dengan ini. N2 kurang 1 sama dengan 19 kali S2 kuadrat ini, 184. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, dapat hasilnya seperti ini. 1 per 20 tambah 1 per 20 sama dengan 2 per 20 itu kan sama dengan 1 per 10 atau 0,1. Kemudian kita kerjakan yang di bawah ini. N tambah N1 tambah N2 per 2. Ini ya. Berarti N1 tambah N2 itu kan 20 tambah 20 sama dengan 40 kurang 2, 38. Oke. Berikutnya kita cari T hitung. T hitung kan sama dengan ini, ya toh? Berarti ini dibagi ingat ini ada akar ya. Bentar, sudah diakarkan ke belum? Oh iya, ini belum diakarkan ini. B29. Oh ini sudah. Aduh, sorry. Tuh. Ini kayaknya belum lengkap nih. Coba kita hitung ulang ya. Bentar ya. Kita harus cari akarnya dulu. Bentar. Terus cari akarnya dulu. Nilai akar yang di bawah ini. Nilai akar. Nilai dari ini ya, akar ini. Akar yang besar ini di bawah. Nilai akar ini kan sama dengan ini kan sama dengan ini ya dah, ditambah ini ya dah, kemudian dibagi dengan ini ya dah. Nah, kita buat kurungnya di sini dulu supaya jangan salah ya. Kemudian kan dikali itu bintang ini bisa ya, yaitu ini hasilnya ini 16 insert, sehingga nilai akar ini adalah akar ya. Akar dari 16 ini kan sama dengan berapa nih akar tadi itu QS kayaknya. Sebentar, saya lihat dulu. Bentar dulu. Nilai akar saya cari saja. Nilai dari akar berapa tadi? Akar berapa? Akar dari 16,51.
kita 16,5 berapa nih? Ya, kita bulatkan saja ke depan 6, ada 51. Ntar ulang. Akar dari 16,51 itu sama dengan 4,06. Ya, gitu. Jadi semua ini yang di bawah ini, di penyebut ini nilainya sama dengan 4, sehingga T hitung sama dengan X bar kurang ini, X1 rata-rata ini per ini. Wah, hasilnya besar ya. Ya. Karena dia ini uji dua pihak. Ya. Karena sama dengan dan tidak sama dengan tadi. Itu berarti uji dua pihak. Uji dua pihak berarti alfanya itu dibagi 2, 0,25. 0,25. T hitung ya derajat bebas. Kalau kita lihat ini uji T itu, jadi kita lihat sini 0,25. Ini ya, ini untuk mencari nilai apa namanya, T tabel ya. Kita perlu tahu derajat bebas. Derajat bebas itu sama dengan 40 kurang variabelnya itu 2, berarti 38. Bisa ya? Kemudian karena uji dua pihak signifikansi 0,025. Sekarang kita buka di sini 0,25 ini 0,025. Kemudian kita cari 38 di sini ya, 2,02. Nah ini 2,02. Karena T hitung lebih besar, maka dari T tabel ya, berarti H0 ditolak ya. Berarti karena H0 ditolak, kesimpulan 5 ya. Kesimpulan H0 ditolak. Oke, H0 ditolak itu berarti apa? H1 diterima. Berarti kesimpulannya itu adalah terdapat perbedaan apa tadi? Perbedaan tinggi antara sawi A dan sawi B. Ya, misalnya kita tambah ketika berumur, jadi mereka ini sama-sama diukur ketika berumur 10 hari. Kira-kira gitu ya. Oke, selamat pagi Fitridir.